إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, taufik yang Allah berikan dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau serta siapa saja yang teguh di atas ajaran dan tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati kita semua sebagai anak Adam atau selaku anak Adam dengan satu sifat, yaitu sifat berbuat khilaf maupun berbuat kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan setiap orang yang bersalah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laula tudnibuna la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak berbuat salah, niscaya Allah taala akan ciptakan manusia yang berbuat salah, atau niscaya Allah akan musnahkan kalian, kemudian Allah ciptakan hamba-hambanya yang berbuat dosa. Lantas mereka pun istighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah pun mengampuni mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan keimanan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan alasan mengapa kita semua harus bertaubat kepada Allah. Yang pertama, karena dosa yang kita lakukan. Kita banyak salah, kita banyak berbuat maksiat, apalagi pada zaman sekarang. Zaman ketika bukan kita yang mendatangi maksiat, akan tetapi kemaksiatanlah yang mendatangi kita. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, seseorang ketika terkunci di dalam satu ruangan, dia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Namun hal ini telah berbeda. Pada zaman sekarang
Meskipun seseorang sendirian di kamar, dia masih bermaksiat atau bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah bagi kita semua untuk senantiasa bertobat kepada Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bahwasanya beliau setiap harinya bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru lahu. Fa inni atubu ilallahi fi yaumin 70 marrah atau kama qala Rasulullah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, seharinya memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih pantas untuk memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, mengapa kita senantiasa harus bertobat kepada Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan litaqsirina fil ibadah. Dikarenakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak laksanakan ibadah tersebut dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Apapun itu ibadah. Yang pertama, dari sisi keikhlasan kita. Apakah kita semua bisa menjamin bahwasanya ibadah kita dilaksanakan murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Saat kita sholat misalnya, apakah kita laksanakan dengan keikhlasan yang penuh, keikhlasan yang murni? Kemudian dari sisi kecintaan kita, apakah kita ketika melaksanakan ibadah benar-benar mencintai akan ibadah tersebut? Ataukah kita melaksanakan ibadah hanya sekedar rutinitas harian, atau dengan maksud ingin melepaskan kewajiban, padahal ibadah di antara rukunnya adalah mahabbah, cinta, dilandasi atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi tata caranya, salat kita misalnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah masih jauh dari tuntunan Rasulullah? Bacaan salat kita, bacaan zikir kita selepas salat, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ataukah belum? Jadi kita di dalam melaksanakan ibadah banyak taksir, banyak kurangnya, banyak melencengnya dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak di antara kita, ma'asyiral muslimin, di dalam beragama hanya melandasi turunan. Di dalam hal agama kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita pelajari semasa kecil kita. Kita mencukupkan diri kita dari apa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita. Kita tidak mau lebih. Berbeda dengan urusan dunia. Ya. Kalau urusan dunia kita menginginkan lebih, tidak cukup. Ya. Dengan apa yang kita raih saat ini, ingin lebih, lebih dan lebih. Tapi dalam urusan agama kita merasa cukup dari apa yang kita pelajari saat TPA, saat TPQ. Padahal ilmu agama luas. Ilmu agama itu lautan yang tak bertepi. Nah, karena tidak didasari ilmu inilah kita taksir di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kesalahan yang patut bagi kita untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa melalui contoh dan tuntunan Rasulullah, maka ibadah itu tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, karena dosa kita. Yang kedua, dikarenakan taksir, kurangnya kita di dalam melaksanakan ibadah, kurang sempurna, kurang yang lainnya. Dan yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah qillatus syukri, karena kita kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya nikmat yang kita terima banyak. Ukuran banyaknya nikmat Allah yang kita terima adalah tidak bisa dihitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan kita kebanyakan salah memahami konsep niat. Kita anggap nikmat hanya berupa materi, harta benda, kesuksesan duniawi. Kita anggap itu nikmat. Selain itu bukan nikmat. Padahal selain itu semua adalah kenikmatan dan mungkin lebih nikmat dan lebih berharga dibandingkan nikmat materi. Satu, iman. Nikmat. Yang mana nikmat ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang Allah cintai, yang Allah beri. Yang tidak dicintai oleh Allah tidak akan diberi nikmat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia, harta, jabatan dan yang lainnya, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu. Tapi Allah tidak memberi nikmat agama ini kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala cintai. Tapi kita tidak pernah merasa kalau nikmat iman adalah kenikmatan. Kita tidak pernah sadar jika hidayah adalah nikmat yang begitu besar. Ya. Bahkan kalau kita melihat ma'asyiral muslimin, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dari nikmat agama, nikmat dunia dan nikmat yang lain, hanya nikmat iman dan hidayahlah yang ketika Allah cabut, seseorang tidak akan mungkin bisa menemukan gantinya. Adapun selain nikmat itu, Allah akan siapkan berbagai macam ganti. Allah menguji hambanya dengan keterbatasan ekonomi. Misal dia tidak diberi nikmat harta, Allah bisa mengganti dengan nikmat berupa sifat qanaah, merasa cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nikmat penglihatan dari seseorang misalnya, Allah ganti dengan nikmat pendengaran yang tajam, nikmat hafalan yang cepat, sehingga dia bisa memahami ilmu yang begitu banyak. Ada gantinya. Tapi ketika nikmat hidayah, nikmat iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kita akan mencari ganti dari nikmat itu? Kita kurang mensyukuri nikmat ini. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah Ta'ala. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, pantaslah kita semua bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita memohon ampun kepada Allah karena dosa kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya kita di dalam melaksanakan ibadah. Entah tidak melaksanakan yang disuruh salat, tidak salat. Padahal salat ini adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kekufuran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, salat. Maka siapa yang mengaku beriman kepada Allah harus salat. Ya. Atau kita laksanakan ibadah namun kita tidak laksanakan dengan bentuk yang maksimal. Dan kita bertaubat serta istighfar kepada Allah karena kita adalah hamba-hamba Allah yang kurang bersyukur. Kita tidak pernah mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan selama berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika Allah uji kita dengan satu ujian, mungkin sakit gigi hanya 1 jam 2 jam, kita ingat-ingat ujian tersebut seakan-akan sakit gigi 2 jam mengalahkan tahunan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afin ahlas sunnati wal jamaah fi Palestin, fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma damir yahud, Allahumma waffiq wulata umurina lima tardahu wa aqimus salah.